Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Kebanyakan orang tua kita mengatakan, belajarlah yang giat, raih nilai yang baik, nanti kamu akan mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi, dengan tunjangan jabatan dan bonus yang besar. Apakah kenyataan itu tepat? Kenyataannya, banyak waktu yang kita habiskan untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan di kehidupan nyata. Sebagian besar ilmu yang diajarkan adalah untuk keperluan profesional, membentuk kita menjadi seorang pekerja yang baik. Banyak lembaga pendidikan tidak mengajarkan kita cara mengelola kekayaan yang kita peroleh. Padahal pengetahuan tentang pengelolaan keuangan adalah pengetahuan yang kita gunakan seumur hidup. Kebanyakan dari kita tidak diajarkan untuk bisa melek secara finansial. Robert Kiyosaki memiliki dua ayah kandung dan ayah angkat. Ayahnya yang pertama mengalami masalah-masalah keuangan di akhir hidupnya. Ayah yang lain merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii dan meninggalkan banyak warisan. Kedua ayahnya merupakan orang yang karismatik, berpengaruh, dan sama-sama mengetahui akan pentingnya pendidikan. Namun mereka mengajarkan hal yang berbeda. Ayahnya yang miskin mengatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayahnya yang kaya mengatakan kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Ayahnya yang miskin mengajari agar menjadi seorang pandai dan cerdik sehingga nantinya bisa bekerja di perusahaan besar. Ayahnya yang kaya mengajari agar memiliki perusahaan dan mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Ayah yang miskin menyuruh untuk menabung, ayah yang kaya menyuruh untuk berinvestasi. Saat kondisi sulit, ayah yang miskin mengatakan saya tidak mampu mencapainya. Ayah yang kaya mengatakan bagaimana agar saya mampu mencapainya. Ayah yang miskin mengajarkan agar kita bekerja untuk uang. Ayah yang kaya mengajarkan bahwa uanglah yang harusnya bekerja untuk kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Robert Kiyosaki? Pelajaran pertama, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Manusia dipenuhi oleh rasa takut dan hasrat. Takut hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras. Setelah itu, kita mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, hasrat atau nafsu mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang indah seperti handphone baru, motor baru, mobil baru, liburan, dan lainnya. Semakin besar pendapatan, maka semakin mewah keinginan seseorang dan semakin besar juga pengeluarannya. Ketakutan dan hasrat ini berlangsung terus hingga yang tersisa adalah tagihan, cicilan, dan berbagai hutang. Inilah yang disebut dengan rat race. Pelajaran kedua, keluarlah dari rat race dengan membuat diri Anda melek secara finansial. Misalkan kita memiliki gaji 15 juta per bulan, namun pengeluaran kita 14 juta per bulan. Maka yang bisa kita sisihkan sebenarnya hanya 1 juta per bulan. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bukan seberapa banyak uang yang kita peroleh, namun seberapa banyak uang yang bisa kita sisihkan. Bagaimana agar kita bisa melek secara finansial? Pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dompet kita seperti saham, apartemen yang disewakan, karya komersial, dan bisnis yang tidak membutuhkan kehadiran kita secara fisik. Kita bisa menggaji seorang manajer untuk mengurusnya. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet kita. Contohnya adalah hutang kartu kredit, hutang sewa, motor baru, mobil baru, asuransi, dan lainnya. Orang miskin mempunyai pengeluaran harian yang tinggi. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Dan orang kaya membangun kumpulan aset yang kuat untuk menghasilkan pendapatan. Kelas menengah mendapati dirinya berada pada perbulatan keuangan yang terus-menerus. Pendapatan utama mereka adalah gaji. Semakin tinggi gajinya, maka semakin keras mereka bekerja. Pengeluaran juga semakin meningkat seiring peningkatan gaji. Inilah yang disebut rat race. Bukannya berinvestasi di aset sesungguhnya, kelas menengah malah memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama. Orang kaya semakin kaya karena mereka terus mengumpulkan aset dan berinvestasi untuk menghasilkan pemasukan yang akan melebihi pengeluaran mereka sendiri. Lalu kenapa rumah bisa bukan merupakan aset, namun liabilitas? Orang bekerja dalam waktu yang panjang untuk membayar kredit rumah. Orang juga membayar untuk pajak rumah, pengeluaran untuk perawatan rumah, biaya listrik, air, ditambah lagi nilai bangunan rumah itu sendiri dapat menurun dari waktu ke waktu. Kita akan banyak mengeluarkan uang untuk membayar cicilan dan perawatan rumah. Nasihat ayah kaya, bila kita ingin membeli rumah, pertama kali kita mesti mempunyai arus khas dari aset kita. Aset ini yang akan menghasilkan uang dan kemudian digunakan untuk membayar rumah yang kita beli. Konsentrasikan usaha kita untuk membeli aset-aset yang menghasilkan dan upayakan untuk menjaga liabilitas dan pengeluaran di tingkat yang serendah mungkin.
Pelajaran ketiga, mulailah mengelola bisnis kita sendiri. Kita bisa tetap bekerja di pekerjaan kita sekarang, tapi mulailah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Kiyosaki menjual mesin fotokopi dan mendapatkan pemasukan berdasarkan komisi dari perusahaan Xerox. Dengan penghasilan ini, dia membeli real estate dan dalam waktu 3 tahun, real estate-nya sudah menghasilkan pemasukan yang jauh lebih besar dari gaji yang diterima dari Xerox. Dia tahu bahwa untuk keluar dari rat race dengan cepat, dia harus bekerja lebih keras dengan menjual mesin fotokopi lebih banyak lagi dan mulai membangun bisnisnya sendiri. Dengan membelanjakan semua gaji yang kita dapat, bangunlah portofolio aset. Saat aset kita sudah menghasilkan penghasilan yang cukup, maka kita boleh membelanjakannya. Kiyosaki keluar dari tempat kerjanya dan membangun bisnisnya sendiri secara penuh waktu. Belajarlah untuk menjadi investor profesional. Rancang sendiri investasi kita, lakukanlah penawaran aset-aset kita, dan cari berbagai kemungkinan dari kesempatan yang ada. Kita perlu membangun 3 keterampilan dasar. Yang pertama adalah identifikasi kesempatan atau peluang yang dilewatkan oleh orang lain. Yang kedua, belajar bagaimana mengumpulkan uang atau modal. Yang ketiga, belajarlah mengelola orang-orang pandai di sekitar kita. Belajarlah untuk mengidentifikasi hal yang menguntungkan Anda namun masih tersembunyi dalam negosiasi bisnis. Contohnya, bisnis yang sebenarnya dari Alfamart bukanlah produk retail yang dijual seperti saat ini, namun bangunan toko yang nyaris gratis di setiap pinggiran jalan yang ramai di seluruh Indonesia. Itulah kekayaan sebenarnya dari para pemilik franchisee Alfamart. Yang perlu diingat adalah dalam setiap investasi, selalu akan ada risiko. Kita harus belajar bagaimana mengelola risiko tersebut dan bukan malah menghindarinya. Pelajaran berikutnya adalah bekerjalah untuk belajar, bukan bekerja untuk uang. Saat bergabung dengan Xerox, Kiyosaki belajar menghalau ketakutannya akan penolakan. Keharusan mengetuk pintu orang dan menjual mesin fotokopi membuatnya takut. Tak lama berselang, dia sudah menjadi salah satu dari 5 orang salesman terbaik di perusahaan itu. Beberapa tahun kemudian, dia adalah yang nomor 1. Setelah belajar menaklukkan rasa malu dan takut akan penolakan, dan menjadi nomor 1, dia keluar untuk memulai membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ambillah pekerjaan sambilan dengan tujuan untuk belajar lebih jauh lagi, bukan untuk uang. Dalam sistem pendidikan kita, sekolah mengajarkan kita menjadi seorang profesional. Profesional akan mendidik menjadi spesialis, hingga mereka tak mampu bekerja di luar bidangnya, dan membutuhkan serikat pekerja untuk melindungi posisi atau pekerjaan mereka. Kita boleh belajar untuk menjadi seorang profesional, namun pada saat yang sama, mulailah berpikir untuk mengembangkan bisnis kita sendiri. Orang kaya mendidik anaknya berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Mereka memindahkannya dari departemen satu ke departemen yang lainnya, hingga ia dapat belajar tentang keterkaitan antar departemen yang ada. Spesialisasi bukanlah yang terpenting di sini, namun mengambil pelajaran di semua departemen sangatlah penting untuk melihat modal atau bisnis secara keseluruhan. Ada 3 keterampilan manajemen yang utama. Yang pertama adalah manajemen arus khas, kedua adalah manajemen sistem, ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Robert Kiyosaki? 1. Orang miskin dan di kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Kedua, keluarlah dari rat race dengan membuat diri Anda melek secara finansial. Ketiga, mulailah mengelola bisnis Anda sendiri. 4. Belajarlah untuk menjadi investor profesional. 5. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.